Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi si Luis ya. Di mana Luis ini ternyata menanggapi video saya yang sudah lama pada saat saya lama beristirahat membuat konten YouTube beberapa bulan. Ternyata ada sanggahan dari si Luis yang diberi judul Ustadz Abdul Somad mempermalukan Esa Rafleisa. Sebelum menyaksikan video selengkapnya, atas banyak permintaan viewer untuk mendukung apa saja kegiatan Esa di luar membuat konten YouTube, kali ini Esa memperkenalkan link pada deskripsi untuk menyalurkan dukungan pada channel ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleisa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas Esa Rafleisa, yang mana saya sudah lama banget ya nggak bahas dia. Tante ini dulu suka-suka bahas saya. Sekarang kayaknya tante ini udah nggak terlalu aktif di YouTube guys. Kali ini yang saya mau bahas adalah mengenai katanya nabinya dia itu berhadapan muka langsung dengan Allah. Gimana menurut dia ketika Isra Mi'raj, nabinya itu langsung berhadapan muka dengan Allah. Karena apa? Karena ingin dikaitkan dengan perkataan yang disampaikan Tuhannya orang Kristen nih, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang mana berhadapan langsung dengan Musa dari wajah ke wajah. Oke, kita langsung aja dengar videonya ya guys. Seluruh orang Israel. Nah, ketika melihat konteks ayat-ayat tersebut, kata Luis, saya kalau bikin clue itu harus lengkap. Sekarang gini, kenapa saya tidak memasukkan clue ayat 11 dan 12? Oke, saya borong semua ya. Yang pertama, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang kedua, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yang ketiga, tidak bermukjizat di tanah Mesir dan semua pegawainya. Yang keempat, tidak melakukan kedahsyatan besar di depan Israel. Dan kandidat saya adalah Muhammad. Biar efektif untuk menjawabnya, saya akan singkat. Nah, yang pertama, apakah Muhammad berhadapan muka dengan YHWH? Iya. Sampai di sini udah jelas ya, katanya nabinya Esa berhadapan muka dengan YHWH. Nah, saya sudah bahas sebenarnya di video sebelumnya bahwa apa yang dikatakan ini jelas bohong. Bohong menurut siapa? Bohong jelas menurut Aisyah. Aisyah, istrinya sendiri dari nabinya Mbak Esa, bahwa orang yang mengatakan bahwa dirinya langsung melihat wajahnya dari Allah itu adalah pendusta. Ternyata dalam perkataannya pun tidak hanya satu kali ini dia mengatakan bahwa nabinya ketemu langsung dengan Tuhan, tetapi ternyata di video yang lain pun dia tetap mengulang-ulang bahwa satu hal yang keistimewaan dimiliki oleh nabinya adalah berhadapan muka langsung dengan Allah. Kita langsung cek videonya. Nah, jadi Dik, tolong cermati kitabmu dengan seksama. Sebetulnya jika diringkas dalam satu kalimat, nubuat itu begini loh. Harus berhadapan muka dengan YHWH, tidak dari Israel, serta tidak melakukan mukjizat di Mesir dan Israel. Coba pertajam lagi penglihatanmu pada ayat tersebut. Kata tidak ada dimulai di awal penolakan yang bangkit dari Israel, dan term tidak ada ini akan diseret ke soal mukjizat dan kedahsyatan di depan Israel. Karena ini kalimat bersambung. Dan ini siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad, Yesus. Pada syarat harus di luar Israel saja sudah tumbang. Dengar ya, berarti syarat yang diberikan oleh Esa adalah harus berhadapan muka dengan YHWH. Yang saya lucu, dia sudah menyangkali namanya Tuhannya dia sendiri. Katanya tidak ada Tuhan selain Allah, sekarang sudah
demi mengait-ngaitkan akhirnya tiada Tuhan selain YHWH dong. Di kalangan muslim sendiri tidak dipercaya atau dianggap berdusta setiap orang yang mengatakan bahwa ada orang bahkan nabinya yang ketemu langsung berhadapan muka dengan Allah. Salah satunya saya mau kutip dari Ustadz Abdul Somad ya guys. Apakah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah? Adakah Nabi yang pernah berjumpa? Maka Nabi Basharin an yukallimahullah. Tidak ada orang yang berbicara langsung kepada Allah illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Wahyu artinya bisikan halus yang masuk ke dalam hati. Au yursila rasulan, atau Allah mengirim malaikat Jibril. Au min wara'i hijab, atau dari balik dinding. 3. Bisikan halus, Jibril datang, atau dari balik dinding. Bagaimana dengan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj? Apakah dia menengok Tuhannya? Berbeda antara pendapat Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apa kata Aisyah? Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu menengok Tuhannya, maka dia sudah berdusta. Jelas ya, Ustadz Abdul Somad aja ngomong kalau ada orang yang ngomong bahwa nabinya bertemu dan berhadapan muka dengan Allah, itu adalah bohong. Kalau sampai sini berarti Esa Rafflesia demi mengait-ngaitkan nubuatan yang ada dalam kitab Ulangan supaya terkait dengan nabinya, maka Esa rela berbohong dan disikat langsung sama Ustadz Abdul Somad. Setelah melihat kurang lebihnya video Louis yang menabrakkan video saya dengan video Ustadz Abdul Somad, karena dalam video saya yang menyanggah video Louis tentang nubuatan dalam Ulangan 18:18, di mana saya membawa clue dalam beberapa ayat di Ulangan, salah satunya adalah berhadapan muka dengan Allah atau YHWH, seperti Musa yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Video dulu ketika saling menyanggah dengan Louis ini, Louis dengan ketidakkonsistenannya mengubah-ngubah kandidatnya. Mari kita simak videonya. Ini masuk ke dalam keturunan Ishak, Israel, dan sampai seterusnya ke-12 suku Israel. Nanti dari keturunan Yehuda akan ada seorang bayi yang lahir, juru selamat, yaitu Yesus. Itu yang dinubuatkan oleh Musa. Kalau memang Musa menubuatkan keturunan Ismail, lalu kenapa setelah Musa mati yang melanjutkan kepemimpinan dirinya bukanlah keturunan Ismail, tetapi kenapa yang melanjutkan adalah Yosua yang adalah keturunan dari Israel? Jadi di sini sebenarnya Tuhan atau Yahweh dia mengatakan bahwa tidak akan ada lagi seorang nabi yang dibangkitkan di antara orang Israel, karena pada waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada orang Israel, di antaramu ini gak akan yang dibangkitkan lagi seperti Musa yang berhadapan muka, yang membuat mujizat di tanah Mesir, dan yang membuat mujizat seperti apa yang dilakukan pada kalian. Yang artinya Tuhan ingin memuji Musa bahwa Musa adalah satu-satunya yang Tuhan pakai melakukan mujizat yang dahsyat seperti ini, nabi itu. Setelah kandidat dari Louis gugur semuanya, kandidat saya belum gugur. Siapa kandidat saya? Jelas Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah pernah melakukan perjalanan Mi'raj dan berhadapan dengan Allah seperti Musa alaihissalam. Loh Esa, kamu kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad berhadapan muka dengan Allah. Dan kata UAS, itu sebuah dusta jika ada orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad berhadapan muka dengan Allah saat peristiwa Mi'rajnya. Berarti Esa pembohong alias berdusta dong. Baik, saya akan luruskan di sini. Saya kutip dulu ayatnya, yakni Ulangan 34 ayat 10 yang berbunyi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saya ambil salah satu clue saja yang digoreng sama si Louis ya. Nah, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Bisa nangkep maksud saya? Maksudnya gini, pertama, clue-clue yang saya ambil dan tampilkan itu dari Bible, bukan dari Al-Quran. Kedua, apakah ada pernyataan saya dalam video saya bahwa makna berhadapan muka itu seperti face to face alias seperti saya berhadapan muka atau melihat langsung muka orang? Ketiga, jika si Louis beranggapan seperti itu, saya tanya,
apakah Musa alaihissalam yang berhadapan muka dengan Tuhan itu juga secara face to face? Kan enggak. Yang ada Nabi Musa hanya berhadapan dengan semak duri berapi di Gunung Herop. Keempat, jika saya yang mengambil clue dari Bible sendiri diklaim pembohong, berarti kitab suci Anda lah yang berbohong karena mengatakan Musa berhadapan muka dengan Tuhan, tapi nyatanya tidak. Apakah Tuhan Musa adalah api? Apakah Tuhannya Musa adalah manusia? Coba konfirm dengan Yahudi. Artinya, makna berhadapan muka dengan Tuhan itu kiasan, bukan seperti yang ada di otak si Louis. Makanya jangan durhaka sama Esa Rafflesa. Bercanda ya, Di. Nah, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW ketika Mi'raj berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin menyampaikan dulu di awal perkataan Ustadz Abdul Somad bahwa UAS di awal menjelaskan tentang penyampaian wahyu Allah, bisa melalui wahyu alias bisikan halus melalui hati, melalui malaikat Jibril, mimpi, atau melalui hijab atau penghalang seperti Nabi Musa alaihissalam menerima perintah Allah melalui semak duri berapi. Mari kita ulas tentang Rasulullah saat Mi'rajnya. Rasulullah SAW bersabda, yakini bahwa seorang pun di antara kalian tidak akan bisa melihat Tuhannya sampai dia mati. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dalam musnadnya. Nah, lalu bagaimana dengan perselisihan para pendapat ulama terkait hal tersebut? Adz-Zahabi mengatakan, kita tidak boleh bersikap keras terhadap orang yang berpendapat Nabi SAW melihat Allah di dunia maupun yang berpendapat sebaliknya. Sikap yang tepat kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Dan kita bersikap keras dan menilai sesat orang yang mengingkari Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Karena keterangan bahwa Allah bisa dilihat pada hari kiamat terdapat dalam berbagai dalil yang sahih. Ini terdapat dalam Syiar A'lam Nubala. Artinya perselisihan mengenai hal tersebut bisa ditoleransi. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Tuhannya ketika Isra Mi'raj, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman Allah di surat An-Najm yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat tersebut. Beliau melihat Tuhannya dan mendekat sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Albani menilai sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Dari Qatadah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengatakan, Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asyim dalam As-Sunnah dan Ibnu Kuzaimah dalam bab Tauhid. Namun riwayat ini dinilai lemah oleh sebagian ulama. Nah, keterangan Abu Hurairah radhiyallahu an ketika beliau ditanya oleh Marwan bin Hakam, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya? Jawab beliau, ya, beliau telah melihatnya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, Al-Lalikai dalam Syarh Usul I'tiqad. Sedangkan pendapat yang mengingkari bahwa Rasulullah SAW melihat Allah, sahabat yang paling dikenal berpendapat demikian adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an dan Abu Dzar. Aisyah mengatakan, siapa yang meyakini bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Nah, dari kedua perselisihan pendapat ini, apa mungkin seorang Aisyah radhiyallahu an tidak mengakui pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Begitupun sebaliknya, apakah Ibnu Abbas juga tidak mengakui pendapat Aisyah? Jelas mengakui satu sama lain. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah melihat Allah. Apakah melihat di sini berarti face to face? Belum tentu. Jangan mengambil kesimpulan instan. Makanya diperjelas oleh Ibnu Abbas sendiri bahwa Nabi SAW melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dalam musnadnya. Dari ini semua, sekarang saya tanya balik ke Louis. Apa bedanya Nabi Musa yang berhadapan dengan Tuhan dengan Nabi Muhammad yang berhadapan juga dengan Tuhan? Bahkan di dalam Alkitab sendiri sangat jelas memakai hal yang kontradiksi
dengan kalimat berhadapan muka. Padahal dalam Bible pun dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, insya Allah saya paham maksud kontradiksi ayat ini. Tapi biarlah kita melihat bagaimana Lewis menjelaskan mengapa dalam Bible begitu gamblang mengatakan berhadapan muka. Padahal Musa juga tidak melihat Tuhan dengan cara face to face. Klaim face to face ini kan berdasarkan tangkapan pemahaman Lewis, lalu diarahkan ke saya sebagai pembohong atau pendusta. Padahal saya mengambil clue itu dalam Alkitabnya sendiri. Itu PR buat Anda. Saya rasa cukup ya. Jadi siapa yang pembohong atau pendusta di sini? Esa Rafflesa atau Bible Anda sendiri? Dan nasihat untuk kali ini adalah hidup ini banyak rintangan. Kalau tidak mau banyak rintangan, bekerjalah di tempat catering karena di situ banyak rantangan. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.